Halo teman-teman semuanya, jadi di episode kali ini kita akan mencoba menggunakan sensor DHT22 untuk mendeteksi apa temperatur dan humidity. Jadi mari kita mulai. Kita tidak seperti biasanya, kita tidak menggunakan Tinkercad sekarang. Kita menggunakan walkme.com yang alat-alatnya, komponen-komponennya lebih lengkap dibandingkan Tinkercad. Jadi mari kita mulai. Arduino, dan kita mulai dari scratch. Arduino Uno. Oke, kita cari di sini DHT222. Kemudian kita perlu breadboard. Kita perlu juga perlu LCD untuk menampilkan temperatur dan humidity-nya. Jadi mari kita rangkai di sini. Ini ditaruh di breadboard. Sensornya, oke. Di sini ada 4 pin, tapi yang perlu kita konekkan hanya 3 pin aja. Ini ke ground, udah ada penjelasan di situ. Ini di tegangannya untuk powernya, kemudian ini ke pin digital yang mana aja. Tapi aku di sini akan menghubungkannya ke pin nomor 3 aja deh. 3, mantap. Kemudian untuk VCC-nya ini kita menggunakan LCD jenis LCD yang memiliki I2C. Jadi kita cuma perlu mengkonekkan 4 ini aja, VCC ke sini, nice, ground ke sini, dan SDA itu ke pin nomor 4, A4 input analog, dan LCL di input analog A5. Oke. Kemudian kita perlu mengasih power 5 volt ke breadboardnya dan juga ke ground. Aduh, sebentar. Ke ground, set. Oke, mantap. Rangkaiannya udah kelar, sekarang kita akan mengcoding ini semua. Kita hapus saja biar nggak bingung. Oke, jadi sekarang kita masuk ke codingannya setelah membuat rangkaiannya. Kita memerlukan 3 library di sini. Yang pertama adalah include wire. Ini untuk komunikasi I2C-nya. Kemudian kita perlu juga include liquid crystal. Mana ini? Liquid. Kok nggak ada itunya? Sini ada. Liquid crystal I2C H. Kemudian include lagi untuk DHT-H. Ini merupakan library dari sensor ini. Kemudian kita define di sini untuk DHT-nya di pin mana kita gunakan, DHT-nya di pin 3. Ini kan di pin 3 kan yang kita gunakan, sehingga kita perlu mendefine DHT-nya di pin 3. Kemudian define juga untuk tipe DHT-nya. DHT tipenya yang kita gunakan adalah tipe DHT22, sehingga DHT22. Oke, ini udah. Kemudian kita perlu juga untuk ini DHT pin, DHT type sebagai objek dari ini kita mendeklarasikan objek dari kelas DHT. Kemudian kita perlu membuat seperti ini, seperti biasa untuk LCD-nya ya. Liquid crystal I2C LCD. Addressnya biasanya untuk LCD I2C biasanya menggunakan address 0x27.
Kemudian karena ini 16 kali 2, 16 kolom dikali 2 baris, jadi 16 kali 2. Oke, ini udah. Kemudian kita akan masuk ke void setupnya. Oke, kita perlu mendeklarasikan serial bikin di 9600 untuk kita bisa nantinya membaca di komputer kita. Kemudian kita perlu menyalakan DHT-nya. Kemudian kita perlu menginisialisasi LCD-nya dengan LCD ini. Kemudian kita perlu menyalakan lampu dari LCD-nya sehingga terang. Kita pencet gini, backlight. Apalagi yang diperlukan, kita perlu memberitahu LCD-nya di mana kita akan menuliskan teks. Kita akan menuliskan teks di baris 0, kolom 0. Di kolom 0, baris 0. Apa yang kita tulis di baris 0, kolom 0? LCD print temperature. Oke. Kemudian kita perlu menuliskan yang lain, humidity, di baris mana? Di kolom 0, baris 1. Nah, kolom 0, baris 1. Ini kolom 0, baris 0. Oke, kan kamu bisa lihat di sini ada kotak-kotak nih. Ini menentukan baris dan kolomnya. Ini baris 0, ini kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya. Ini baris 0, ini baris 1. Jadi kalau misalnya kolom 0, baris 0, berarti di sini mulainya. Oke? Itu aja sedikit tentang LCD. Jadi mari kita LCD print humidity. Oke, udah kelar untuk setupnya. Sekarang kita masuk yang kita looping. Apa yang bakalan kita looping nantinya? Void loop. Oke, kemudian kita perlu membuat nilai dulu. Apa? Kemudian kita perlu mendeklarasikan plot humidity. Nah, kita perlu mendeklarasikan ini untuk menyimpan data yang kita peroleh dari menulis ini, DHT read humidity. Nah, nanti DHT akan mendapatkan nilai dari humidity-nya dan kemudian data dari DHT ini perlu kita simpan. Kita simpannya di float humidity, di variabel ini. Jadi data didapatkan dari sensor dengan penggunaan fungsi ini, kemudian data yang sudah didapatkan ini kita simpan di sini, di humidity. Oke, kemudian kita perlu juga menyimpan data dari temperaturnya, temperatur. Dan kita mendapatkan nilai dari temperatur dengan menuliskan fungsi ini. Read temperatur. Oke, udah kelar. Kemudian kita perlu menuliskan logikanya. If is none itu nggak ada nomornya, nggak ada angkanya, humidity, atau is none temperatur, maka jika tidak ada nilai yang terdetek oleh humidity dan temperaturnya, kita akan menampilkan nilai apa di LCD? Kita akan menampilkan nilai error tentunya, sehingga kita harus menuliskan let. Pertama-tama kita
beritahu dulu LCD-nya bakal naruh di mana. Kita bakal naruh tulisan errornya di kolom 7 baris 0. Berarti di sekitaran 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Kita tulis error nih, nggak ada angka atau temperatur yang terdetek oleh sensor DHT22. Di 0, di 7, kolom 7, baris 0. Kita tulis LCD print error was. Oke, udah kelar. Kemudian, kalau misalnya nggak ada error, else nggak ada error, kita bisa menuliskan LCD set cursor di 70 di baris 0 di baris 0 dia temperatur. Berarti kita harus menampilkan temperatur. LCD print temperatur. Kok di ini kan. Nah, kemudian ini kan kita mendapatkan nilai dari sini. Sehingga nilai ini bakalan kita print di sini. Oke? Kemudian kita akan nge-print juga print infonya itu dalam apa? Satuannya dalam Celsius. Oke. Kemudian untuk satunya lagi LCD set cursor di kolom 7 juga tapi di baris 0. Ya nggak sih? Di baris 1 ya. Oke. LCD print data yang kita dapat adalah humidity. LCD print persen. Oke. Semuanya sudah kelar codingannya, jadi mari kita jalankan simulasinya. Deng 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 deng. Oke. Di sini bisa kita rubah-rubah 68 Celsius dan humidity-nya 40%. Humidity-nya jadi 77%. Kemudian temperaturnya kita rubah, di sini akan berubah juga. Kamu bisa lihat di sini bahwa tulisannya padat ya. Dempet, humidity-nya itu Y-nya nggak kelihatan, berarti kita harus menggeser ini. Baris kolomnya. Kolomnya jadi kolom ke-11 misalnya. Nanti dia akan tergeser 4 kolom dari sini. Ini kan di kolom 7 nih. Dia akan ke kolom 11. Jadi sekitar sini. Coba. Let's go. Iya. Sekarang humidity-nya udah kelihatan, Y-nya udah kelihatan, dan dia ada muncul di sebelah sini. Di 11. Ya tinggal diatur-atur sih. Pengen di mana letaknya. Jadi untuk episode kali ini segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya.